Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan optimis program makan bergizi gratis dapat mendorong penurunan angka stunting di Indonesia secara signifikan. PLT Deputi 3 Kemenko PMK, Nunung Nuryantono, menyebut kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan angka stunting. Penurunan stunting gencar dilakukan pemerintah sebagai upaya menciptakan SDM unggul. Salah satu langkah yang diambil adalah perbaikan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. PLT Deputi 3 Kemenko PMK Nunung Nuryantono dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 menilai program makan bergizi gratis tidak hanya mendorong penurunan angka stunting di Indonesia, namun juga mencegah stunting baru di masyarakat. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program penurunan angka stunting yang telah berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun pada program makan bergizi gratis, target sasaran diperluas tidak hanya peserta didik, namun juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk mampu menurunkan angka stunting di Indonesia, dan yang tidak kalah pentingnya tidak hanya menurunkan tetapi mencegah munculnya angka stunting baru. Karena kalau yang turun kemudian muncul yang baru belum bisa kita atasi bersama, maka tentu akan menjadi tambahan angka stunting yang jauh lebih besar. Nunung juga mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan regulasi baru berupa revisi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan menyusun strategi nasional atau Stranas Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Stranas terbaru akan melibatkan aspek pencegahan stunting ditargetkan rampung pada bulan ini, sedangkan Perpres terbaru ditargetkan selesai pada awal Januari 2025, sejalan dengan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Dengan demikian, Stranas dan Perpres baru nantinya terdapat penyesuaian struktur tim percepatan penurunan stunting, termasuk dengan memasukkan Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari tim Sekretariat Nasional Penanganan Pencegahan Stunting. Kemenko PMK bersama KL kemudian memetakan tadi. Harus betul-betul bisa kita identifikasi secara jelas sehingga cepat penanganannya. Kenapa kok belum intervensi ini? Karena misalnya daerah tidak punya dana untuk distribusi makanannya misalnya. Atau seperti apa? Termasuk nanti program makan bergizi titik-titiknya itu juga harus mendekati tadi hotspot untuk melakukan pencegahan stunting. Pemirsa, pemerintah tengah mempersiapkan strategi nasional pencegahan dan penurunan stunting. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan, Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi menyebut strategi ini tidak hanya melibatkan pemberian intervensi spesifik dan sensitif, tetapi juga mencakup identifikasi 5 kelompok sasaran utama. Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar para peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 2 tahun, anak balita usia 2-5 tahun, serta remaja putri dan calon pengantin. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi menjelaskan, makan bergizi gratis sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025-2029 memiliki pendekatan yang berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya. Bedanya kali ini tidak hanya melibatkan pemberian intervensi spesifik dan sensitif, tetapi juga mencakup identifikasi 5 kelompok sasaran utama. Yang pertama adalah ibu menyusui dan ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian kedua adalah baduta atau bayi usia di bawah 2 tahun. Kemudian antara 2 tahun sampai 6 tahun dalam hal ini. Sampai 5 tahun. Jadi balita dalam hal ini. Kemudian remaja putri dan kemudian calon pengantin. Jadi itu 5 kelompok sasaran yang sekarang kita fokuskan sebenarnya untuk bagaimana pencegahan dan penurunan stunting ini akan kita jalankan di depan. Suprayoga menyebut jika fokus utama dulu adalah percepatan penurunan angka stunting, kini paradigma pencegahan mendapat porsi lebih besar. Pendekatan ini mencakup pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin bagi calon pengantin, serta edukasi bagi remaja putri dan ibu hamil. Ia menekankan pentingnya sinergi antara program makan bergizi gratis dengan Stranas untuk memastikan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan mencegah dampak jangka panjang dari stunting yang sulit diperbaiki. Stranas baru juga akan menyesuaikan dengan struktur pemerintahan yang lebih inklusif. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan menjadi pemimpin utama dengan didukung oleh Kementerian Kesehatan dalam implementasi di lapangan.
Karena kita pahami memang di dalam konteks di lapangan termasuk di daerah, dinas kesehatan dan sebagainya itu menjadi leadingnya. Selain dinas KB ataupun kantor perwakilan KB yang ada di daerah dalam hal ini. Jadi kita sudah well adjusted dengan Kabinet Merah Putih yang sudah menambahkan beberapa kementerian baru dan mengupgrade status dari BKKBN menjadi kementerian. Jadi kita sudah siapkan dan insya Allah kita targetkan bulan ini kita selesaikan Stranas, kemudian Perpres kita targetkan awal Januari itu sudah selesai, sejalan dengan penyesuaian dari RPJM Nasional 2025-2029. Jadi sudah on right track. Pemirsa, Deputi Bidang Keluarga, Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nopian Andusti mengatakan, makan bergizi gratis tidak hanya menyasar peserta didik, namun juga menjangkau kelompok rentan stunting. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai ujung tombak implementasi program pencegahan stunting di lapangan. Makan bergizi gratis menjadi program prioritas pemerintahan Kabinet Merah Putih yang telah berjalan uji cobanya, walau baru akan dimulai Januari 2025. Adapun prioritas penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nopian Andusti menyebut, melalui makan bergizi gratis salah satu upaya strategis pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai ujung tombak implementasi program pencegahan stunting di lapangan. Kita ingin pastikan deteksi dini bahwa calon pengantin ini betul-betul ideal kesehatannya. Agar kenapa? Agar nanti ketika hamil dan tidak berisiko melahirkan anak stunting. Nah, ini kita sudah lakukan melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Nopian juga menekankan langkah yang tak kalah penting untuk bisa menurunkan, bahkan mencegah munculnya kasus baru stunting adalah intervensi dini. Pendekatan ini mencakup seluruh siklus kehidupan, dimulai bahkan sebelum seseorang menjadi orang tua. Deteksi dini memungkinkan pemerintah memberikan intervensi berupa suplemen penambah darah atau nutrisi tambahan sehingga calon ibu berada dalam kondisi optimal saat memasuki masa kehamilan. Untuk mendukung program ini, BKKBN mengembangkan aplikasi Siap Nikah dan Siap Hamil yang mempermudah pasangan muda memantau kesiapan fisik dan kesehatannya. Seberapa jauh, seberapa tinggi komitmen pemerintah daerah? Karena kalau di pusat ini lebih cenderung ke regulasi aja, Prof. Tapi mau melaksanakan langsung implementasi, actionnya di lapangan adalah pemerintah daerah. Kita ingin lihat benar nggak ada anggaran untuk percepatan stunting di kabupaten kota dan provinsi. Kalau benar, betul nggak sasarannya tepat. Nah, ini peran serta Kementerian Negeri sangat strategis. Untuk apa? Untuk mengawal anggaran pendapatan belanja daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, betul-betul ada untuk percepatan stunting dan sekaligus ini tepat penggunaannya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.